Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Boher Trader, channel yang akan membahas seputar BBMA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu rahasia. Teman-teman simak ya, satu rahasia pada pair AUD. Apa aja, mau AUD USD, mau AUD Kanada, mau AUD apa, pokoknya yang depannya ada AUD, AUD USD, Australian Dollar ya. Nah itu, oke langsung masuk aja ya. Kita masuk ke chat. Nah di sini, jadi ada satu, bukan rahasia sih, mungkin yang teman-teman belum pada tahu kalau trading itu ada jam-jamnya ya. Jadi kita nggak sembarangan entry, harus lihat dulu jamnya sama waktunya pasar tersebut ramai. Nah jadi seperti ini teman-teman. Saya selalu menggunakan atau mencari momen AUD USD itu setiap jam 4 server seperti ini teman-teman. Nah ini coba lihat bawah. Nah ini kan 2022 bulan 3 tanggal 10 jam 04. Nah jam 04 nya ini yang kita pakai ya. Nah ketika jam 04 ini terjadi ekstrim, teman-teman perhatikan ya, jam 04 ini pada pair USD terjadi ekstrim, maka kita tandain di sini. Ini titik momennya kita untuk entry nih. Nah seperti ini. Karena apabila jam 04 ini terjadi ekstrim, mau ekstrim buy atau ekstrim sell, nah seperti ini kan ekstrim buy nih. Ini harganya langsung bergerak teman-teman ke atas sampai tutup market. Nah seperti itu. Nah setelah ini kita cari lagi. Nah ini juga nih, kayaknya jam 04 nih. Coba perhatiin teman-teman. Nah ini adalah re-entry. Jadi bukan hanya di momentum ya, bukan hanya di ekstrim, di re-entry pun bisa jadi. Nah ini kan momentum sell nih. Nah ini re-entry-nya tepat di jam 4 nih. Jadi ketika jam 4 itu boleh terjadi ekstrim, boleh terjadi re-entry. Ini tepat jam 4. Oke, kita tandain lagi di sini. Yang ini kita tandain. Nah lalu kita masuk lagi, bukan ini ya, yang atas. Nah ini nih teman-teman, perhatiin ya. Teman-teman harus tonton sampai selesai karena ini sangat penting. Ini bisa menghasilkan profit yang bisa konsisten untuk teman-teman. Oke. Lanjut lagi kita ke cari. Nah, ini 04 di sini ada ekstrim. Oke, kita tandain lagi. Kita tandain lagi di sini. Nah, lalu kita cari lagi momen. Nah, ini jam berapa nih? Pokoknya jam 3 jam 4 ya teman-teman ya. Kalau nggak jam 4 jam 3. Nah ini nih jam 3 kelihatan ya. Nah candlestick ini jam 3 nya adalah re-entry. Oke, kita tandain juga. Sip. Nah oke, cukup ini aja dulu ya untuk pair AUD USD. Nanti saya cari lagi di pair yang ada AUD nya. Oke. Nah di sini ketika teman-teman menemukan ekstrim, ini kebetulan di sini ekstrim ya, ekstrim, lalu teman-teman lakukan adalah multi time frame. Lanjut ke time frame 15. Nah di sini ekstrim juga, dan perhatikan juga teman-teman, perhatikan banget nih posisi BB-nya cenderung mendatar. Nah seperti ini kan udah kelihatan nih. Nah ini BB bawah udah cenderung mendatar ketika terjadi ekstrim M15. Nah jadi syarat pertama tadi ekstrim di time frame ke-1, syarat keduanya untuk momen ekstrim ya, syarat keduanya time frame M15 nya agak cenderung mendatar, BB-nya kebetulan di sini loh BB mendatar. Nah yang ketiganya kita turunkan ke time frame M5 untuk cari poin entry-nya. Mana yang tadi? Nah ini di sini. Nah kita cari momen di sini. Kebetulan di sini juga udah sangat jelas kan terjadinya MHP teman-teman. Ekstrim, TP wajib, MHP di sini. Oke. Di sini ada yang namanya momen initial break teman-teman. Candlestick engulfing yang ini. Kalau ada candlestick engulfing kayak gini, berarti kita cari support resistance terdekat. Di sini kebetulan adanya ini. Nah ini adalah resisten teman-teman. Ini support dan ini resisten. Ketika resisten ini terbreak oleh candlestick ini, kita bisa entry langsung buy di sini.
Jadi buy-nya di sini teman-teman. Setelah pecah CB di sini kita buy di sini. Nah, untuk TP sebetulnya teman-teman bisa hold 1 hari ya, seperti ini. Bisa hold sampai 1 hari sampai closing market, dan memang sampai closing market dia ke atas tuh. Seperti itu. Tapi kalau saya pribadi untuk menjaga amannya, saya selalu pasang TP aja di TP2. Ini untuk konsistensi ya teman-teman. Soalnya karena apapun harus konsisten dengan teknik. Walaupun ini bisa pasang sampai atas sampai TP3. Nah, kan pas di TP3 masih jauh ke atas. Nah, di sini kalau saya selalu pasang TP di TP2. Nah, misalkan kita buy di sini nih 7299 73 aja ya. 73 sampai ke TP ini 73 22 pip teman-teman. Sangat besar 22 pip itu. Susah loh cari 22 pip. Cari 5 pip per hari aja susah untuk konsisten. Nah, seperti itu. Lanjut ke momen yang kedua ya. Yang ini kita hapusin dulu biar nggak mengganggu. Oke. Nah, lanjut yang momen yang kedua tuh yang ini ya. Tadi yang di re-entry di jam 04. Nah, ini momentum. Dan kebetulan jam 04-nya ini, nah ini kan 04.00. Di sini ada re-entry di sini jam 04. Oke, kita pindah ke time frame kedua di M15. Perhatikan BB-nya teman-teman cenderung mendatar ya. Yang kedua ini BB cenderung mendatar. Tuh, BB atasnya cenderung mendatar. Oke. Masuk rule kedua, lalu rule ketiga langsung teman-teman pindahin time frame M5 untuk cari entry point. Nah, di sini ada yang namanya dominan break. Jadi konfirmasi itu bisa dari bisa dari dominan break atau bisa dari yang tadi seperti tadi initial break pecah CB. Nah, ini di sini adanya dominan break. Time frame untuk entry-nya pastikan ya time frame ketiganya itu ada salah satu mau dominan break mau. Nah, ini adalah mother bar dan ini adalah candle yang break mother bar ini di sini. Nah, ini kita sell di sini teman-teman. Sell di sini ya. Lalu untuk TP jangan terlalu serakah, kita biarkan walaupun ini akan sampai seharian loh. Ketika terbentuk momen seperti ini seharian sampai malam itu akan terus lanjut turun. Tapi kita cukup di TP kedua aja ya. Tuh. Malah ini sampai TP4. Sampai TP3. TP3 masih terus turun, TP3 juga tuh masih. Cuman karena yang kita tuntut itu konsistensi ya, walaupun sedikit tapi kita tiap hari ngereyeh kalau kata bahasa Sunda memayang. Tiap hari kita dapat momennya. Nah, ini kita sell di 7333 TP2 7303 30 pip. Tuh. Hari ini dapat 30 pip. Ya tinggal dikalikan aja. Kalau kita lot 0,001 dapatnya $3. Kalau 0,10 dapatnya 30. Kalau satu lot dapatnya 300. Nah, seperti itu. Sesuaikan aja dengan balance kita ya. Nah, kita konsisten di TP2 ya. Oke, kita hapusin momen yang kedua ini. Pokoknya teman-teman perhatikan video ini sampai selesai. Biar bisa merasakan profit konsisten seperti ini. Ini yang saya pakai teman-teman. Saya selalu pakai ini untuk melihat momen kapan saya harus bisa entry. Kita cari momen-momen seperti ini. Lanjut kita ke, bentar hapus dulu biar nggak ini. Lanjut ke momen yang ketiga. Momen yang ketiga adalah ekstrim di jam 04. Nah, perhatiin tuh jamnya yang ini nih. 2022 bulan 3 tanggal 7 jam 04.00 ya. Jam 04.00 bawah nih yang gerak-gerak. Nah, ketika terjadi begini, udah ekstrim begini nih, kita siap-siap di time frame M15. Oke, apa yang terjadi di M15 nya itu, BB-nya cenderung mendatar. Perhatiin teman-teman, BB-nya cenderung mendatar kan. Nah, BB-nya cenderung mendatar. Oke, di sini berarti udah ada 2 konfirmasi. Lalu kita cari entry point. Entry point itu di time frame ketiga. Apa yang terjadi di sini? Di sini juga adanya inside bar atau dominant break teman-teman. Tuh, perhatiin ya.
ini pasti terjadi seperti ini tiap hari. Ada momennya seperti ini. Pokoknya di pair untuk jam 4 ini sama jam 4 ini pagi-pagi nih, berarti kalau di kitanya sekitar open market jam 7, berarti jam 11 kita pantau di situ. Jadi tradingnya nggak tiap hari mantau nyari momen, tiba-tiba kita nyari momen jam 8 atau kita nyari momen jam 12, itu nggak akan dapet. Harus sesuai jamnya. Nah ini adalah mother bar atau mother candle lah, boleh disebut ini. Mother candlenya ini, dan ini anak-anak candlenya. Nah, ketika candlestick ini break mother bar ini, berarti entry point kita di sini, sell kita di sini. Nah, seperti itu ya. Lalu kita tarik pivot untuk nyari take profit di level 2 ya. TP2 aja cukup. Nah, di sini. Oke, apa yang terjadi? TP2 kah? Dan ternyata TP2 kena. Nah, ini teman-teman. Kecilin. Nah, kita sell di sini. Lalu TP1 udah pasti, TP1 mah paling gampang. Ini TP2 di sini, dan bahkan sampai TP3 lanjut terus sampai tutup market. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya sangat powerful, sangat powerful teman-teman. Kalau teman-teman menemukan video ini, berarti teman-teman beruntung. Gitu. Ini yang suka saya pakai. Teknik ini sering saya pakai. Bukan sering lagi, hampir selalu saya pakai tiap hari untuk mencari momen. Oke, ini hapus dulu. Satu lagi. Ini di sini adalah jam 3-nya kebetulan, bukan jam 4-nya. Antara jam 3 jam 4 pokoknya. Ini jam 3-nya nih re-entry momentum ini teman-teman. Ketika re-entry momentum, lalu dia jam 3-nya ada di sini, di re-entry momentum sini, baru langsung kita pindah ke TP kedua, time frame 2 M15. Nah, perhatiin. BB cenderung mendatar. Masuk ya. Rule 1 tadi re-entry buy. Tab kedua M15, BB cenderung mendatar. Lalu kita langsung ke tab ketiga di M5. Nah, di sini di M5 itu apa yang terjadi teman-teman di M5? Nah, di sini bukan mother bar ini, karena satu candle ini di break oleh 2. Berarti ini bukan mother bar. Kalau mother bar kita bisa entry di sini, dominan, berarti kita entry buy di sini. Karena ini angle pink, hidden angle pink ya, hidden angle pink nih. Ini satu candle di break oleh 2 candle, itu namanya hidden angle pink. Lalu kita cari SNR terdekat. Di sini SNR-nya adalah di sini. Nah, CB ini namanya CB. CB1, ini CB2. Ini CB itu candle break 1, ini candle break 2. Di sini yang pecah CB ini adalah candlestick yang ini. Nah, berarti kita melakukan opportunity buy di sini teman-teman. Nah, ini di sini kita buy. Oke, perhatiin. Lalu kita tarik garis Fibonacci retracement. Nah, ini strat sini. Lalu kita ke sini seperti ini. Oke. Dan kita seperti biasa di TP2. Capek ya TP2 ya. Nah, ini tuh TP2 kena kan? Kalau TP1 cepat teman-teman, dari sini ke sini cepat. Ke TP2 biasa ada drama dulu, dia ditarik dulu ke sini, lalu ke TP2. Kita lihat bahkan sampai TP3 di sini tuh. Karena kalau jam segitu itu biasanya sampai pagi terus, sampai tutup market akan ada kenaikan terus seperti itu. Jadi kalau kita buy di sini 7324 ke TP2 itu 7371, kita berdarah mendapat 40 pip ya. Iya, 40 pip. Sangat besar, 40 pip tuh sangat besar, sangat lumayan teman-teman. Maaf, kopi dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan itu jam 4 server untuk AUD USD. Nah, seperti itu. Pokoknya yang ada Australian dolarnya aja. Oke, coba kita cari lagi momen yang lain yang ada AUD USD-nya. AUD-nya. Oke, ini kita coba di AUD CAD, apa yang terjadi di sini. Apakah sama momennya dengan yang tadi setiap jam segitu? Oke, kita buktikan di sini teman-teman. Coba ini. Nah, buktikan. Di pair yang lain pun yang ada AUD-nya, setiap jam 4 ada ekstrim. Oke, kita tandai nih di sini ya.
kita tandain di sini. Nah, ini adalah jam 4 server. Tuh, jam 4. Jadi sekitar jam 11 siang ya di kitanya, WIB-nya. Atau WIB tuh ya nanti tinggal ditambah 1 jam aja untuk waktu Indonesia Tengah sama waktu Indonesia Timur. Nah, cuman yang jadi patokan ini aja teman-teman, bawah waktu server ini. Nah, jam 4 seperti yang tadi saya bilang akan ada pergerakan yang sangat masif gitu, ekstrim di sini. Kebetulan ada ekstrim buy, lalu kita ke time frame kedua di M15, pasti cenderung mendatar. Nah kan, cenderung mendatar ini teman-teman, cenderung mendatar. Lalu kita masuk ke time frame ketiga di M5 untuk nyari TP2 di sini. Oke, dan yang terjadi di sini adalah initial break atau engulfing. Nah ini satu candle di break oleh satu candle, namanya engulfing. Nah kalau ada engulfing seperti ini, kita cari adalah support resisten. Karena ini extreme buy, berarti kita carinya resisten. Kebetulan di sini resistennya teman-teman. Oke, tandain resistennya di sini. Nah ini resistennya di sini. Dan ini adalah yang pecah CB. Ini tuh CB 1 ini. Candle break yang harus di break tuh ini. Nah berarti buy di sini. Oke. Lalu kita tarik di bawah untuk tahu TP2-nya di angka berapa. Nah seperti itu. Nah seperti biasa dari shadow bawah ke body atas. Nah gini. Ini shadow dan ini body. Seperti itu ya. Oke, kita lihat ke TP2 apakah sampai, bahkan sampai ke atas tuh. Sampai sini teman-teman. Sampai terus ke sini. TP2 cukup lah ya. Oke. Di sini 9364 ke 9396, 52 pip. Wow, 52 pip. Sangat-sangat istimewa. Nah, seperti itu ya. Oke, kita cari lagi ya. Kita cari lagi momennya yang di jam 4 ya. Ekstrim jam 4 ya. Nah, ini perhatiin. Ini adalah ekstrim jam 04.00 nih. Nah, seperti itu. Di sini kita tinggal multi time frame lagi. Seperti ini aja kegiatannya. Perhatiin setiap jam 11 siang pair-pair yang ada simbol AUD-nya ya. Ini kita masuk ke time frame kedua di M15. Sini BB cenderung mendatar. Nah, seperti ini. Bukan mendatar tuh bukan dalam artian flat ya. Akan susah cari BB yang flat ini. Ini cenderungnya nggak naik dan turun pun nggak drastis. Nah segini ini kan flat namanya, cenderung ya. Lalu kita masuk ke time frame ketiga untuk entry point-nya di sini. Seperti tadi biasa cari dominan break atau mother candle. Nah ini adanya apa teman-teman? Mother candle ini. Nah, oke, hapus saja ini. Ini. Pasti itu kalau nggak dominan mother candle. Cuman yang sering saya pakai ini, yang suka saya cari itu ini dominan. Ini mother bar atau mother candle dan ini anak-anaknya di sini. Nah, ini di sini entry point kita nih. Dan entry point kita adalah di sini. Entry point kita. Nah, ini entry point. Oke, kita sell di sini. Sell ya. Lalu untuk cari take profit kita gunakan Fibonacci retracement seperti biasa. Nah ini lalu TP1. Untuk TP1 mungkin cepat tapi kalau teman-teman saya cukup di TP1 karena garansinya cukup besar di sini, ya udah TP1 tapi konsisten ya, setiap hari TP1 dan itu akan dapat lebih dari 10 pip. Seperti itu, dapat lebih dari 10 pip. Nah lalu ke TP2. Nah, kena di TP2 di sini. Cuman agak lama. Biasa drama dulu di sini, drama C2-nya, baru pergerakannya masif lagi. Oke, di sini berarti kita entry di 94372 ke 93888. 90 pip, teman-teman. Dari sini ke sini 90 pip. Cukup besar itu, teman-teman. Kalau dapat di sini kita sell, dapat di TP2 itu dapat 70 pip. Kalau lotnya 0,10 dapatnya $70. Kalau lotnya berani 0,50 dapatnya 5 kali 9 berapa tuh? $450. Nah seperti itu. Oke, paham ya?
bisa diulang-ulang dan nanti teman-teman bisa di backtest. Coba pair apa yang ada AUD-nya di backtest aja. Jam 04 servernya itu jika terjadi ekstrim atau re-entry, harganya akan jauh seperti itu. Dan ini kalau apa yang saya jelaskan di YouTube adalah apa yang saya pakai, tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya selalu mengasih teknik itu yang saya pergunakan. Tidak ada yang saya simpan ini untuk pribadi saya, tidak. Saya share semua ke teman-teman biar teman-teman bisa merasakan juga yang namanya profit dan seperti itu. Simple kok trading tuh. Momennya berulang-ulang. TF ketiga kalau nggak ada dominan break pasti initial break. TF keduanya BB-nya mendatar, dan TF pertamanya kalau nggak ekstrim itu re-entry. Nah seperti itu. Itu momennya udah baku, rumusnya seperti itu. Kita nggak usah disibukkan dengan kita nggak usah disibukkan dengan cara memvalidkan ini, cara memvalidkan ini. Simple kok trading itu. Ketika kita nemu momen di sini, kita eksekusi sell di level 100, kita pasang stop loss di sini. Nah, ketika ini profit, alhamdulillah sesuai dengan tekniknya. Dan ketika stop loss, ya nggak masalah, karena momennya banyak, gitu loh. Jadi jangan ketika kita melakukan satu transaksi, ketika kita kena stop loss, waduh teknik ini nggak bagus. Tapi selama saya pergunakan ini, win rate-nya teman-teman di 70% lah. 70% itu udah sangat bagus. 50% pun udah sangat bagus. Asal win rasionya 1:1 atau 1:2. Seperti itu. Untuk TP-nya 1:1, 1:2. Dan 70% itu sangat besar. Sangat-sangat besar. Susah mencari teknik seperti ini. Ini adalah sepengalaman saya dan sepengetahuan saya ya. Saya tidak pernah berguru kepada siapapun dan tidak pernah mencontek ilmu siapapun. Ini adalah murni hasil dari saya selalu backtest dan saya selalu mengkaji. Saya selalu perhatikan pergerakan-pergerakan itu terjadinya di jam berapa. Dan karena kebetulan saya menggunakan BBMA seperti ini yang saya terapkan di sini gitu. Betul, saya juga masih ada entry sih, masih ada entry yang nginep nih. Ada 4 entry saya di sini, AUD NZT, Euro GBP dan Euro NZD, karena kemarin udah pada TP ya. Sebagian udah TP. Coba kita yang hari kemarin. Oke. Saya hari kemarin ada berapa entry ya? Udah TP semua. Nah, udah 2 udah TP ya, alhamdulillah. Dan satu lagi yang ini teman-teman, Euro USD. Nah ini berarti saya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 entry dan masih ke floating 1. Oke. Di sini ini semalam saya tunggu sampai close market ya. Ternyata kurang berapa pip ini? Cuman kurang 1 pip. Keburu sideways di sini. Nah, menyebalkan ini. Ini harusnya tinggal 1 pip lagi. Aduh, caranya. Ya begitulah namanya trading. Apa ya? Nah, ini momen ini saya ambil di momen di jam 14:15. Nah, ini 14 ya. Ekstrim di sini, lalu saya cari momen di time frame kecilnya untuk entry seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa memahami dan rajin berlatih ya. Karena bisa itu karena biasa. Nggak akan bisa karena dipaksakan. Teman-teman bisa itu karena biasa, sering berlatih dan berlatih, cari bikin jurnal kecil-kecilan, catatan kecil-kecilan nih. Oh, momen seperti ini jam segini, momen seperti ini jam segini. Dan rulesnya ini pegang deh teman-teman ya. Ketika pair apapun yang berhubungan dengan AUD, nah Australian Dollar, perhatikan jam 4 server. Kalau terjadi ekstrim, berarti time frame keduanya BB-nya mendatar, rumusnya ya. Dan time frame ketiga cari dominan break atau inside bar. Di sini saya lebih menekankan tuh ke dominan break. Nah itu dominan break lebih valid lagi. Nah seperti itu. Dan kalau jam 04-nya itu re-entry momentum, seperti sama juga. Time frame kedua yang 15-nya berarti BB mendatar dan pastikan di time frame ketiga itu di M5 itu ada konfirmasi. Nah itu seperti itu. Sejatinya itu teknik trading itu cuma gini-gini aja, bolak-balik, cuman beda candle, bentuk candlenya yang dibeda-beda dimanipulasi sehingga membuat kita kebingungan. Tapi kalau kita rajin backtest, kita akan tahu, momen seperti ini pernah saya jumpai nih di belakang.
Saya pernah tahu momen seperti ini di belakang. Nah seperti itu, akhirnya kita akan tahu dan paham pergerakan market. Oke, mudah-mudahan teman-teman semangat belajar. Ayo membangun ekonomi untuk keluarga, untuk yang sudah loss banyak. Ayo kita recovery di sini dengan teknik baru seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya pribadi pun sangat ingin mendapat manfaat dari ilmu ini. Oke, itu aja. Next video saya kasih lagi yang lebih jos lagi. Nanti BBMA Fibonacci plus supply demand. Jadi tetap di channel ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.